Sekarang kita akan mempelajari tentang DFA atau Deterministic Finite Automata. Nah, untuk soal DFA, kita akan langsung ke contoh soal agar lebih mudah dimengerti. Berikut akan diberikan contoh sebuah expression yang cukup simpel. A, bintang, atau B. Nah, pada saat mengerjakan DFA, ingat bahwa setelah melihat soal, kita harus memberikan tanda keras yang berbentuk sebagai tanda pagar. Selalu diberikan paling terakhir. Setelah kita memberikan tanda keras, kita harus memberikan indeks. Indeks ini diberikan hanya kepada string, tapi operator jangan diberikan indeks. Sebagai contoh, di sini A bintang diberikan indeks 1. Operator atau tidak diberikan indeks, B diberikan indeks 2, dan kelas juga harus diberikan indeks sebagai indeks 3. Nah, lalu setelah kita memberikan indeks, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari first post dan follow post. Sekarang kita akan mencari first post dan follow post. Apakah first post dan follow post itu? Pertama kita akan melihat first post terlebih dahulu. Untuk first post adalah indeks yang dimana kita memulai sebuah expression. Contohnya kita lihat dimana dengan expression ini dengan indeks 1, 2, 3 yaitu A bintang atau B keras. A bintang atau B menandakan bahwa kita akan memulai bisa dari indeks pertama yaitu A bintang atau indeks kedua yaitu B. Jadi 1,2. Namun kita harus ingat A bintang artinya memberikan input A berapa kali pun atau epsilon. Dimana epsilon artinya kita bisa langsung loncat ke indeks berikutnya. Setelah A bintang, indeks berikutnya adalah kelas. Karena itu kita juga first postnya ada 1, 2, dan 3. Lalu bagaimana dengan follow post? Follow post berbeda dengan first post, selalu disertai dengan indeks. Sehingga kita menulisnya sebagai follow post 1, yaitu follow post dari indeks pertama. Apakah follow post itu? Follow post merupakan memberikan indeks setelah indeks yang pertama ini lewat. Jadi jika kita follow post 1, maka setelah melewati indeks pertama, kita akan ke indeks ketiga. Namun kita harus ingat sekali lagi, A bintang adalah memberikan input A berapa kali pun atau epsilon. Artinya karena kita bisa memberikan input A berapa kali pun, follow post 1 juga ada 1. Jadi 3 dan 1. Agar lebih mudah dimengerti, kita akan menulisnya sebagai 1,3. Berikutnya, follow post 2. Pada follow post 2, di mana indeks B, setelah indeks B lewat, kita akan langsung ke indeks 3 atau indeks terakhir. Maka itu follow post 2 ada 3. Terakhir, kita harus ingat juga memberikan follow post untuk kelas. Namun karena kelas adalah indeks terakhir, follow post 3 tidak ada. Inilah first post dan follow post. Setelah kita mendapatkan first post dan follow post, langkah berikutnya adalah kita mencari state. Dalam langkah mencari state, kita biasa menggunakan cara pembuatan dengan table. Kita lihat, kita mempunyai string A dan B. Kita tuliskan semua string yang ada. Ingat, kelas tidak dimasukkan pada state ini. Nah, lalu saat itu apa yang harus kita lakukan? Kita melihat first post 1,2,3. First post kita 1,2,3 kita tulis di sini. Kita berikan nama state 0, S0. Kenapa kita berikan S0? Karena S0 merupakan awal. Selalu kita mulai dari S0. Berikutnya kita berikan nama S1, S2, dan berikutnya. Nah, kita lihat, tapi kita mempunyai indeks ketiga. Ini merupakan indeks
indeks terakhir, yaitu ke S. Karena itu S0 kita berikan tanda bintang. Tanda bintang ini menandakan bahwa dia berada sebagai final state. Nah, kita lihat sekarang indeks 1, 2, 3, yaitu A bintang, B, dan ke S. Kita berikan input A. Input A untuk indeks 1 adalah follow post 1, 1,3. Pada indeks kedua tidak bisa diberikan input A. Indeks ketiga juga tidak bisa diberikan input A. Sehingga pada saat diberikan input A, S0 akan menjadi follow post 1, 1,3. Dan kita karena 1,3 berbeda dengan 1,2,3, kita memberikan nama lain, yaitu S1, state pertama. Dan ingat, karena ada 3, dia mempunyai tanda bintang, menandakan dia adalah final state. Bagaimana dengan input B? Pada 1,2,3, indeks 1 dia bisa diberikan input B, indeks 2 diberikan input B ke follow post 2, indeks 3 tidak bisa diberikan input B. Kita menandakan sebagai S2, dan ingat final state karena indeks 3. Lalu kita ulangi langkah ini pada S1. S1 yaitu 1,3 dengan input A. Dia bakal kembali ke state yang sama, S1. Dan S1 diberikan input B yaitu 1,3. Tidak ada satupun indeks ini yang bisa diberikan input B, sehingga kosong. Sedangkan untuk S2, karena QS sama sekali tidak bisa diberikan input string, sehingga keduanya kosong. Inilah state yang ada untuk regular expression ini. Nah, kita akan mendapatkan langkah terakhir untuk mencari DFA. Langkah terakhir adalah membuat graph. Seperti apa pembuatan graph? Kita akan mengacu pada state. State pertama, S0. Kita selalu memulai dengan start. Tanda panah start, lalu S0. Nah, kita ingat S0, 1, 2, 3 merupakan final state juga dengan tanda bintang ini. Pada saat kita mendapatkan sebuah state biasa, kita menggunakan tanda bulat biasa. Namun pada saat final state, kita menggunakan tanda double bulat seperti ini. Setelah S0 begitu diberikan input A, dia akan menjadi S1 yang juga sama, merupakan final state. Lalu bagaimana dengan input B? Input B akan mendapatkan S2 yang juga merupakan final state. Sedangkan S1 jika diberikan input A, kembali ke dirinya sendiri. Tidak bisa diberikan input B, dan S2 juga tidak bisa diberikan input apapun. Maka inilah hasil graph atau DFA dari regular expression ini.